Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Setelah saya lihat laptop ini, saya agak sedikit menyesal telah merakit PC hingga 36 juta. Padahal dengan harga yang jauh lebih murah, saya bisa dapetin performa yang jauh lebih gahar. Contohnya dari segi prosesor yang jauh lebih ganas, dari segi GPU pun juga jauh lebih ganas dari PC saya yang masih pakai RTX 3050. Ya, perkenalkan ini dia MSI Pulse GL66. Sebelumnya kita sempat ngebahas yang MSI Delta 15. Kalau yang ini beda, ini lebih ganas lagi guys ya. Nah, apa yang menarik dari laptop yang satu ini? Di video kali ini kita akan ngebahasnya. So, daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Pertama kita bahas dari segi performa. Ya sudah saya katakan tadi, laptop ini masuk ke jajaran seri Alder Lake termurah dari kebanyakan laptop yang ada di pasaran. Buat prosesornya sendiri, dia pakai Core i9 12900H, 14 core, 20 thread, yang terdiri dari 6 P-core dan juga 8 E-core. Sebelum lanjut lebih dalam, kita kenalan sedikit dengan P-core dan juga E-core. P-core adalah performa core. Core ini diperuntukkan untuk menjalankan teks berat seperti gaming dan 3D rendering. Sementara E-core adalah efisiensi. Core ini diperuntukkan untuk mengerjakan teks yang lebih ringan sehingga beban kerja lebih efisien seperti streaming ataupun browsingan. Sedikit tambahan aja, P-core dan E-core ini hanya kalian bisa dapatkan di seri prosesor yang sudah masuk ke kategori Alder Lake. Lalu buat CPU-nya sendiri, dia pakai Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6 dengan maksimum TDP-nya itu di angka 105 watt. Buat RAM-nya sendiri udah 16GB DDR4 3200 MHz. Sayangnya memang masih pakai DDR4 walaupun prosesornya udah support DDR5. Namun harusnya kalau misalnya di-upgrade laptop ini bisa ya ke DDR5. Tapi kalau kita lihat harga dari RAM DDR5 itu masih meroket banget. Jadi kita nggak bisa upgrade ya guys ya. Lalu buat SSD-nya sendiri memiliki kapasitas 1TB PCIe Gen 3. Dan buat speed rate dan write-nya cukup lumayan tinggi kalau kita lihat. Nah, kalau misalkan kalian punya budget lebih, sebenarnya ada seri lain yang pakai Nvidia RTX 3070 8GB GDDR6 dengan TDP-nya itu di angka 105 watt juga. Namun harganya itu agak sedikit berbeda dari yang seri RTX 3060 ini. Nah, ngomongin soal harga, kebetulan banget sekarang di Blibli lagi ada promo besar-besaran dengan menggunakan kode voucher laptop strip 2 untuk mendapatkan diskon hingga 3%. Maksimum potongan hingga 500.000 dengan belanja minimal 7 juta. Nah, buat kalian yang minat, langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa pakai juga voucher laptop strip 2 agar menikmati promo menariknya. Oke, buat performanya setelah saya lakukan benchmark menggunakan aplikasi Cinebench R15 dengan mode Extreme Performance dalam kondisi colok ke power, untuk scoring CPU-nya itu di angka 2505. Sementara kalau kondisi tidak colok ke power dengan mode menggunakan balance dapat di angka 1409. Lalu di aplikasi 3D Mark Benchmark untuk ngetes GPU, di sini dalam kondisi colok ke power dengan mode Extreme Performance dan tesnya itu kita pakai tes Time Spy guys ya. Skor yang didapat itu di angka 8306. Sementara kalau dalam kondisi tidak colok ke power dan di mode balance, skornya itu hanya dapat di angka 3717 aja. Lanjut pengujian rendering. Saat rendering menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro 2022 dengan footage 1080p berdurasi 10 menit, itu memakan waktu sekitaran 1-3 menitan aja loh. Ini tergolong cepet banget kalau menurut saya. Bahkan lebih cepat daripada desktop saya yang ada di belakang ini. Nah, buat kalian yang bingung Extreme Performance dan Balance Performa itu apa? Jadi di laptop MSI ada yang namanya MSI Center. Kalian bisa atur aja nih mau di mode apa. Di sini ada 4 mode, yaitu Extreme Performance, Balance, terus juga Silence, dan juga satu lagi yang namanya Super Battery. Rekomendasi saya mendingan kalian pakai yang Extreme Performance kalau kebutuhannya berat. Walaupun memang fan-nya itu agak sedikit berisik layaknya mesin pesawat. Karena memang MSI menyebut cooling sistemnya dengan nama Cooler Booster 5 seperti kebanyakan laptop-laptop lainnya dari MSI. Lanjut buat performanya saat diajak ngegame. Nah, sedikit catatan buat pengujian gaming ini kita aktifin mode Extreme Performance ya agar mendapatkan FPS yang jauh lebih stabil.
dan juga kondisi laptop kita colok ke power. Di sini buat main game Valorant settingan rata kanan dengan resolusi 1440p, FPS yang didapat itu di angka 166 sampai 170 fps. Selama 10 menit bermain pun juga suhunya memang agak sedikit lumayan panas nih, terutama di bagian ASDW-nya ini, yang dimana menyentuh di angka 45 derajat Celcius. Sementara kalau di bagian telapak tangannya ini itu menyentuh di angka 30 derajat Celcius aja. Lanjut buat main game Call of Duty Warzone. Di sini buat setting grafiknya kita bakalan setting rata kanan semua, dan juga untuk resolusinya kita setting di 1440p. Hasil buat monthly FPS-nya itu stabil di angka 60 sampai 70-an FPS buat main game sekelas Call of Duty Warzone ini. Lalu buat selama 10 menit bermain, buat temperatur panasnya lagi-lagi di bagian ASDW-nya ini, di bagian keyboardnya yang menyentuh hingga angka 45 derajat Celcius. Ya masih stabil sih ya untuk masalah temperaturnya di angka 45 derajat Celcius dari game sebelumnya. Selanjutnya buat main game Genshin Impact dengan settingan rata kanan di resolusi 1440p, FPS yang didapat itu stabil banget di angka 60 fps dan gak ada yang namanya frame drop sama sekali. Overall buat masalah performa laptop ini udah ngebut parah, cuman permasalahannya dari fan-nya aja nih yang cukup lumayan berisik, karena memang biar menjaga suhu laptop ini agar tetap stabil, dan itu terbukti banget setelah kita main game suhunya cuman stuck di angka 45 derajat Celcius aja, nggak lebih, dan bagian terpanasnya itu ada di bagian keyboard ASDW-nya terutama. Nah, saran saya kalau buat main game lama-lama sih mendingan pakai keyboard eksternal kali ya, biar keyboard nih laptop jadi aman juga. Beralih ke bagian layar. Untuk layar sendiri laptop ini udah gaming banget, karena untuk refresh rate-nya udah 160 Hz, beresolusi QHD dengan panelnya IPS level. Buat kebutuhan game ini udah nyaman banget, apalagi game-game kompetitif kayak Valorant yang membutuhkan refresh rate tinggi, jadi udah terasa nyaman banget. Gak cuman buat kebutuhan ngegame aja, laptop ini sangatlah diandelin. Kebutuhan editing buat kalian yang sering bermain warna ini juga cukup mumpuni lah, karena udah 100% sRGB color game mode, jadi udah mendekati warna aslinya. Di bagian atas di sini ada webcam yang mampu merekam hingga resolusi 720p aja, dan hasilnya juga biasa aja sih kalau menurut saya. Jadi saran saya kalau misalkan kalian pengen live streaming pakai ini laptop, pakailah webcam eksternal agar mendapatkan kualitas yang lebih gacor. Beralih ke masalah desain, buat desainnya si MSI Pulse GL66 ini cukup lumayan bulky nih, seperti layaknya laptop gaming dari MSI. Buat bobotnya sendiri di angka 2,2 kg, agak sedikit lumayan berat memang dari laptop MSI yang sebelumnya sempat kita review, yaitu MSI Delta 15. Materialnya sendiri di sini udah metal, tapi metalnya ini hanya di bagian cover belakang layarnya aja. Sementara di bagian bodinya di sini masih plastik alias polikarbonat. Lalu untuk ukuran keyboardnya, laptop ini cukup lumayan besar dan terasa nyaman sih ya saat menggunakannya. Nggak gampang tipe gitu loh. Sayangnya memang buat RGB-nya di sini masih satu panel guys ya. Lalu juga buat trackpad-nya di sini ukurannya cukup lumayan besar, nggak terlalu kekecilan dan nggak terlalu kegedean. Ya cukup nyaman aja gitu loh menurut saya. Lagi pula kalau misalkan kalian pakai laptop gaming nggak bakalan pakai trackpad kan kalau buat main game. Untuk kelengkapan port di bagian sisi kanan ada LAN port, terus juga ada HDMI, USB Type-C 3.2. Sayangnya memang belum pakai Thunderbolt 4 guys ya, padahal prosesornya udah pakai dari Intel. Mungkin buat memangkas harga juga kali ya. Terus juga ada USB-I 3.2 dan juga ada combo jack. Lalu di bagian sisi kiri di sini ada USB-I 3.2 dan juga USB biasa. Buat konektivitasnya sendiri di sini dia udah pakai Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth-nya versi 5.2. Baterai sendiri laptop ini memiliki kapasitas 53,5 Wh dengan adapternya yaitu 150 Watt, dan adapternya pun juga cukup lumayan bulky nih ya. Kesimpulannya, hadirnya laptop ini memang membuat hati kecil saya bergetar ketika tahu harganya. Karena untuk harganya laptop ini dibanderol dengan harga 26 jutaan aja. Yap, memang harganya nggak murah sih ya, tapi kita lihat dari spesifikasi yang diberikan. Contohnya dia udah pakai Core i9 generasi 12, RTX 3060. Yang menurut saya ini adalah laptop dengan seri Alder Lake termurah kalau kita bandingkan dengan laptop sekelasnya. Walaupun memang ada beberapa bagian yang termasuk tidak memuaskan ya, seperti RAM-nya yang masih pakai DDR4, SSD-nya yang masih pakai PCIe Gen 3, dan juga untuk USB-nya yang belum Thunderbolt 4. Namun semuanya itu balik lagi ke masalah harga. Buat neken budget juga kali ya, jadi MSI menyunat bagian tersebut. Di balik semua itu, menurut saya laptop ini worth it
buat kalian beli. Jika kalian berminat, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa dan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadamiktekno jika teman-teman pengennya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time.